Selamat datang di tugas aksi nyata modul 2.3 Supervisi Akademik. Bersama saya Erni Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator Ibu Ilva, Sarjana Teknik, dan pendamping praktik Ibu Ratna, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Baiklah, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik di kelas bersama rekan sejawat saya. Di sini saya akan melakukan supervisi bersama Ibu Wulan, guru produktif dari jurusan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Wulan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Erni? Iya, alhamdulillah sehat juga, Ibu. Baik, seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya Ibu, kalau kita akan melakukan kegiatan supervisi di kelas. Nantinya di kelas Ibu ya. Dan ini merupakan kegiatan awal kita sebelum melakukan supervisi nanti di kelas. Seperti biasa, ketika supervisi di kelas Ibu nanti, saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas nanti. Baik, Ibu Wulan, sebelum kita melakukan supervisi nanti di kelas, seperti yang saya bicarakan tadi, kalau saya akan melakukan percakapan dulu pra supervisi dengan Ibu, tujuannya agar Ibu nanti lebih siap dalam proses pembelajaran di kelas nanti ya Ibu ya. Pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nantinya? Oke, baik. Baik, di sini Bu Erni, nanti ketika mata pelajaran saya nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama adalah menjelaskan pengertian buku besar. Iya. Mengidentifikasi bentuk buku besar, dalam arti ini bentuk tunggal dan bentuk T dan bentuk saldo tunggal. Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran tadi ada dua ya Ibu ya, menjelaskan pengertian buku besar dan mengidentifikasi buku besar tadi ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, kira-kira pengembangan area kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat Ibu mengajar di kelas nantinya Ibu? Oke, baik. Nah, di sini dalam mengidentifikasi bentuk buku besar itu ada dua bentuk kan, bentuk T sama bentuk saldo tunggal. Nanti saya akan kembangkan siswa dalam bentuk yang ini tidak banyak digunakan, jadi dalam bentuk saldo ganda. Jadi buku besar bentuk saldo ganda. Nanti akan saya kembangkan itu untuk keterampilannya. Kalau untuk pengetahuannya, saya akan kembangkan tata cara ataupun manfaat dari buku besar bentuk saldo ganda. Iya, kalau saya tangkap tadi berarti pengembangan area kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu adalah pengetahuan dan kompetensi keterampilan ya Ibu ya. Baik Ibu Wulan, kita ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira nanti strategi, metode atau pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan ketika supervisi di kelas nanti? Baik Bu Erni, di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional dari siswa saya yang di kelas. Adapun metode pembelajarannya, nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran diskusi dengan tanya jawab. Model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ya, baik. Berarti nanti kalau strategi Ibu akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional. Lalu metode pembelajaran Ibu akan menggunakan media Pembelajaran diskusi dan diskusi tadi ya, dan model pembelajarannya tadi
problem based learning. Baik, Ibu, kita ke pertanyaan yang keempat. Nanti kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu nanti? Ya, baik. Di sini nanti medianya saya akan menggunakan dari video pembelajaran yang saya download dari YouTube. Saya juga akan menggunakan PowerPoint, PPT yang sudah saya buat mengenai materi buku besar. Terus saya juga akan menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana di LKPD itu ada cara penggunaan LKPD dan juga ada sedikit materi yang akan nanti saya selipkan di LKPD tersebut. Nah, kita ke pertanyaan yang lain ya Ibu ya. Tujuan sudah kita bicarakan, pengembangan kompetensi sudah kita bicarakan, strategi, metode, dan media pembelajaran. Yang terakhir, kira-kira kapan jadwal Ibu akan melaksanakan supervisi ini? Oke, saya akan melaksanakan supervisi itu pada jam saya mengajar di kelas 10 akuntansi 1 pada jam selesai istirahat pertama, Bu. Ya, jadi insya Allah hari Rabu. Insya Allah hari Rabu. Baik ya Ibu, seperti biasa supervisi dilakukan. Ketika Ibu nanti supervisi di kelas, saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas dan akan mencatat hal-hal penting yang akan saya nilai artinya Ibu ya. Dan setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi nanti, pastinya akan ada percakapan kembali Ibu, percakapan pasca observasi, karena kita akan mengevaluasi dan merefleksinya. Baik Ibu Ulan, demikian itu tadi percakapan kita pra observasi. Kita akan jumpa kembali besok ketika Ibu melakukan supervisi di kelas nanti. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu sudah memberikan kesempatan ini untuk kita ngobrol-ngobrol ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Bu Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran produktif akuntansi ya. Sebelum memulai pelajaran, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Ya, Ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi kalian dulu ya. Adit, Hadir. Aldino, Hadir. Cika, Dahlia, Evan, Febri, Peri, Veronica, Fiska, Mawar, Habibillah. Mana Habibillah? Izin kemana nak? Habibi Ramadan,
Aisyah. Hadir. Weni. Hadir. Oke ya. Berarti ada 2 orang yang tidak mengikuti pembelajaran Ibu hari ini dikarenakan mereka izin tanding futsal ya, mewakili sekolah ya. Kita doakan semoga teman-teman yang ikut futsal itu bisa mendapatkan juara yang terbaik. Oke. Bagaimana kabar kalian semua, Nak? Sehat? Masih semangat? Masih. Tidak ada yang ngantuk berarti ya? Ya, kalau karena kita baru selesai istirahat pertama ya, kita masuk lagi. Ada baiknya kita ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat kalian ya. Di sini Ibu sudah menampilkan lagu Laskar Pelangi, lagu kebanggaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Hafal semua? Hafal ya. Ya, kita akan ice breaking menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Siap ya? Ya, Ibu. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Mimpimu di angkasa, meraih bintang di jiwa. Lebih semangat lagi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Tepuk tangan ya. Alhamdulillah kita sudah semangat ya. Kalau kalian semua sudah semangat, Ibu jadi ngajarnya juga lebih semangat lagi daripada kalian ya. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Kita akan masuk ke materi kita adalah ya, buku besar ya. Pada pembelajaran terdahulu kemarin ya, kita sudah belajar tentang jurnal ya. Nah, seperti yang kita ketahui dari siklus akuntansi, setelah jurnal kita akan masuk ke buku besar. Jadi pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan ya, pengertian dari buku besar. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar. Ya. Terus yang ketiga, kalian bisa menentukan saldo akhir dari buku besar. Dan yang ketiga ini nanti Ibu akan ke pengembangan kompetensi kita. Setelah kita mengetahui pengertian buku besar, setelah kita mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar, akan Ibu kembangkan kompetensinya jadi menentukan saldo akhir dari akun yang ada di buku besar. Oke ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk mencari dari berbagai sumber, dari internet boleh, dari buku bacaan boleh, pengertian dari buku besar. Buku besar itu apa sih? Sudah dicari? Siapa yang mau jawab? Buku besar adalah? Ya, Restu silakan. Buku besar adalah kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga bukan akan mudah ditemukan
bukan. Ya, menurut Restu, pengertian buku besar adalah kumpulan akun. Ada yang menemukan yang lain selain dari pendapat Restu? Ada? Siapa yang ingin mengemukakannya ke depan kelas? Ada? Kalau tidak ada, bisa ya Ibu tunjuk ya. Coba tolong Siti Aisyah. Pengertian buku besar. Pengertian lain dari buku besar akuntansi merupakan suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal dan jurnal. Ya. Jadi pengertian buku besar itu adalah kumpulan akun. Apa yang dikatakan sama Siti Aisyah dan yang dikatakan oleh Restu itu benar. Ya. Jadi diulangi kesimpulannya, buku besar itu adalah kumpulan akun. Ya. Jadi satu sudah tercapai tujuan pembelajaran kita sudah mengetahui atau kalian sudah bisa menjelaskan pengertian dari buku besar ya. Nah, selanjutnya mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar ya. Nanti akan Ibu bagi per kelompok. Silakan kalian duduk per kelompok ya. Kalian diskusikan bentuk buku besar mana yang akan kalian pakai, dan sekalian kita ke pengembangan kompetensinya adalah menentukan saldo akhir dari akun buku besar. Paham ya? Oke, baik ya. Kalian sudah duduk per kelompok ya. Nah, pada pembelajaran ini Ibu selalu menggunakan metode ataupun strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Di sini Ibu tampilkan ada video YouTube ya. Bagi yang pembelajarannya itu suka mendengarkan atau auditori, ini Ibu tampilkan video pembelajaran dari YouTube. Silakan simak ya. Dapat melihat video YouTube-nya untuk mempelajari siklus akuntansi dan jurnal. Jangan lupa apa itu posting? Posting adalah memindah bukuan dari jurnal ke akun di buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun dalam sebuah perusahaan. Langkah-langkah posting ke buku besar. Yang pertama, mencatat saldo awal dari data neraca awal. Jika perusahaan sudah berdiri sebelum periode yang bersangkutan. Akun yang ada di sisi debit neraca dicatat sebagai saldo debit akun. Begitupun akun di sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo kredit akun buku besar. Yang kedua, mencatat tanggal terjadinya transaksi yang diambil dari tanggal transaksi pada jurnal ke kolom tanggal akun. Yang ketiga, mencatat keterangan yang diambil dari keterangan atau uraian. Oke, ya. Itu tata cara memposting buku besar, sekaligus kita nanti akan menentukan saldo akhir dari buku besar ya. Jadi ini buku besar yang digunakan adalah buku besar dalam bentuk 4 rangkap atau saldo ganda ya. Ada juga nih ya, bagi yang pembelajarannya itu lebih ke tidak suka mendengarkan YouTube, ini juga ada yang tampilkan slide PowerPoint Ibu ya. Jadi tadi sama seperti yang di YouTube ya, yang bagi yang senang mendengarkan, ini juga kita akan mempelajari buku besar bentuk 4 kolom, bentuk-bentuk dari buku besar ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nih ya, ini adalah kas dengan modal Tuan Raka. Tadi dia jurnal umumnya itu sama-sama tadi 50 juta, sekarang 500 juta ya perbedaannya. Nah, caranya kalau di video YouTube itu tulisannya investasi pemilik, kalau di PowerPoint Ibu itu setoran modal. Sebenarnya kolom keterangan ini bebas, tidak ada ketentuan mau kalian menulis apa. Setoran modal boleh, investasi pemilik juga boleh. Nih, jadi ya. Nah, tulis tanggalnya. Tanggal 1 Januari
nominalnya 500 juta itu dimasukkan ke kolom debit. Nah, refnya itu jurnal umum halaman 1. Sama aja ya dengan yang di YouTube. Nah, karena kas ini saldo normalnya debit, jadi diletakkan di saldo sebelah debit. Nah, masih jurnal yang sama. Sekarang kita akan posting ke modalnya, ya. Jadi sama, kita tulis tanggalnya, keterangannya setoran modal, ya. Terus refnya itu jurnal umum halaman pertama. Karena modal itu transaksinya di sebelah kredit, jadi kita letakkan di sebelah kredit. Nah, karena saldo normalnya berada di sebelah kredit, maka untuk modal saldo normalnya berada di sebelah kredit, maka saldo dari modal kita letakkan di sebelah kredit. Oke ya. Nah, untuk memahami kalian, ya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian diskusikan lembar kerjanya, ya, diskusikan masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Oke ya, Ibu bagikan lembar kerjanya. Oke, silakan dikerjakan per kelompok. Silakan dimulai. Bisa kelompoknya Weni? Bisa Bu. Kelompok 2 bagaimana? Saya. Kelompok 3? Saya. Oke. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak tuh. Tidak. Oke, baik anak-anak, sudah selesai mendiskusikan LKPD-nya? Oke, baik ya. Kalau sudah selesai, Ibu akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, boleh silahkan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, kelompok 5, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya mempresentasikan diskusi kami. Posting ke buku besar untuk saldo rangka. Akun kas. Tangga 1. Setoran modal 50 juta. Debit 50 juta. 2. Perlengkapan 1 juta. Debit 49 juta. Lanjutkan. 3. Peralatan 3 juta. Debit 46 juta. 4. Boleh dibantu dengan yang lain? Penjasa 1.500.000. Debit 46.500.000. Utang usaha 1 juta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 hasil diskusinya sudah mempresentasikannya ke depan kelas. Silakan untuk kelompok lain, ada yang ingin mempresentasikan ke depan kelas? Ada kelompok berapa lagi? Kelompok 1 mungkin? Ya, baik, kelompok 1 ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Cika mau mempresentasikan di kelompoknya atau di depan kelas atau di papan tulis? Ya, baik Cika, silakan Cika untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk dituliskan di papan tulis. Ya, ini silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Cika dan ada teman saya di situ, Sally, Mawar dan juga Firlika. Inilah hasil dari presentasi kami, yaitu posting buku besar dalam bentuk saldo rangkap. Dan ini adalah akun kas. Pada tanggal 1 Februari 2022, setoran modal sebesar 50 juta rupiah masuk ke dalam akun saldo debit sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 2 Februari 2022, membeli perlengkapan sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam akun saldo berkurang dari 50 juta rupiah, berkurang 1 juta rupiah menjadi 49 juta rupiah. Pada tanggal 3 Februari 2022, membeli peralatan sebesar 3 juta rupiah masuk ke dalam akun kredit dan masuk ke dalam akun saldo dari 49 juta rupiah dikurang 33 juta rupiah menjadi 46 juta rupiah. Pada tanggal 4 Februari 2022, terima membayar utang usaha sebesar 1 juta rupiah masuk ke dalam saldo dari 47.500.000 berkurang 1 juta rupiah menjadi 46.500.000. Pada tanggal 8 Februari 2020, saldo akhir dari akun kas adalah sebesar 43.500.000 rupiah. Demikian presentasi hasil diskusi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya di papan tulis ya, sudah kita lihat bersama. Sampai di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Paham. Oke, baik. Kalau sudah paham, Ibu mau mendengar apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Silakan tunjuk tangan. Oke, baik Sally, silakan disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Rahmawati ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang bentuk buku besar dalam saldo rangkap dan menentukan nilai akhir dari transaksi saldo. Oke, baik, terima kasih untuk Sally. Kita kasih aplaus untuk Sally, tepuk tangan dulu. Sudah berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, baik, terima kasih yang untuk sudah berani juga mempresentasikan tadi. Heriko juga terima kasih, Cika terima kasih, Sally juga ya, dan untuk anak-anak ibu semuanya terima kasih semuanya, ya. Jam pelajaran kita sudah selesai. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang buku besar ya, untuk akun-akun yang lain karena banyak akun yang akan kita pelajari dalam buku besar ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ulan, terima kasih tadi Ibu sudah melakukan supervisi akademik di kelas 10 akuntansi ya, 10 akuntansi 1. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal kita observasi tadi, bahwa kita akan ada tanya jawab lagi yaitu pasca supervisi atau pasca observasi ya. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas 10 akuntansi tadi? Baik Bu Erni, terima kasih. Pada awalnya saya merasa gugup ya Bu ya, karena kan memang saya sudah lama mengajar, cuman kan
supervisi itu salah satu penilaian kita dalam mengajar kan. Nah, tapi setelah berjalannya waktu itu saya sudah bisa menikmati, sudah bisa enjoy, dan sudah bisa mengajar seperti cara mengajar saya sebelum-sebelumnya. Area pengembangan kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian seperti apa tahapan-tahapan dari Ibu? Saya sudah melakukan pengembangan area kompetensi yang bersifat, yang pertama itu adalah pengetahuan, ya. Yang kedua saya sudah mengembangkan area kompetensi yang bersifat keterampilan. Nah, dari pengetahuan ini siswa di sana sudah bisa mengetahui saldo akhir dari buku besar itu apa sih. Nah, karena saya ini mengajar di akuntansi itu adalah salah satu jurusan SMK yang lebih menitikberatkan keterampilan. Jadi dari pengetahuan itu akan dikembangkan ke keterampilannya. Jadi saya lihat tadi di pembelajaran di kelas, siswa sudah bisa menentukan saldo akhir dari setiap masing-masing akun di buku besar. Dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin ya Ibu ya, sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan kompetensi saat pembelajaran kemarin? Ya, terima kasih. Tingkat keberhasilan terhadap siswa saya kemarin, alhamdulillah itu sudah menunjukkan hasil yang maksimal lah, hasil yang memuaskan walaupun ada beberapa siswa yang masih butuh bimbingan, yang masih butuh pengarahan, ya. Nah, karena di sini ketika saya di dalam kelas, saya sering mengarahkan siswa untuk belajar berkelompok. Jadi kelompok itu ada di situ termasuk siswa yang sudah bisa. Jadi mereka bisa belajar bersama mereka. Jadi untuk pembelajaran ke depannya ataupun pas ketika pembelajaran untuk besar ini, karena mereka sudah terbiasa untuk saling bertukar pikiran, nah, jadi tingkat pemahaman mereka sebenarnya sudah cukup. Siswa yang memang sudah penguasaannya tinggi tadi bisa menjadi fasilitator teman yang mungkin belum terlalu mengerti. Baik, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depannya pada pengembangan yang tadi, dan kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Oke, baik. Dari segi tindak lanjutnya, saya akan melakukan yang pertama itu membuat rancangan pembelajaran saya yang lebih berdiferensiasi. Ya. Jadi cara belajar siswa ini kan kita mengenal ada auditori, ada visual, gitu. Jadi kinestetik. Jadi saya lebih membuat nanti rancangan pembelajaran yang mengcover semua gaya belajar siswa. Jadi yang lebih berdiferensiasi. Nah, insya Allah itu akan saya lakukan untuk praktek maupun pembuatannya itu, karena kan ini sudah masuk masa efektif belajar. Nah, mungkin di saat saya selesai membuat soal untuk ujian lalu kira-kira sekitar bulan Desember. Baik, Ibu, demikian pertanyaan atau wawancara kita di sesi pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Ulan yang sudah mau diobservasi dan bekerjasama dengan saya. Terima kasih juga untuk Ibu Ratna yang sudah hadir. Akhir kata,